Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, kemudian dewan guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana materi tentang budaya positif ini ada di modul 1.4 calon guru penggerak. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, Bapak dan Ibu tidak bisa menghapus kodrat dasar anak, tetapi kita hanya bisa menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak, yang mana kodrat anak itu meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berhubungan dengan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman ini berhubungan dengan zaman sekarang. Nah, sekarang zamannya adalah zaman abad 21, yang mana Bapak Ibu ketika nanti pembelajaran di kelas harus disesuaikan dengan zaman, menerapkan keterampilan abad 21 kepada anak. Ya. Kemudian juga kita dalam menuntun itu adalah menggali dan mengembangkan potensi atau bakat minat anak didik kita. Ya, jadi kita mengembangkan potensi itu bukan hanya anak yang berprestasi, tapi semua anak harus kita gali, harus kita kembangkan potensinya agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian ini tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dengan tujuan membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah kita tanamkan ke anak kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, nanti kebiasaan-kebiasaan yang positif tersebut akan membentuk karakter yang positif. Apabila warga sekolah sudah mempunyai karakter yang positif, maka akan terwujud budaya positif yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, ini konsep budaya positif. Yang pertama, teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Untuk yang pertama, kita praktekkan. Coba Bu Heni dengan Bu Mei ke depan. Nah, Bu Heni sebagai A ya, Bu Mei sebagai B. Bu Heni kepalkan tangannya. Anggap Bu Heni itu di tangannya ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bu Heni. Sedangkan Bu Mei, ini si B, berusaha merebut harta milik Bu Heni. Ya, siap ya. Saya beri waktu 30 detik. 1, 2, 3. Bu Mei, apakah Bu Mei sanggup membuka tangan Bu Heni? Sanggup tidak? Tadi membuka tangan Bu Heni? Tidak. Ya. Bu Heni, kenapa sampai tangannya Bu Heni begitu kuat tangannya? Kenapa? Wah, hebat ya. Bu Heni mempertahankan hartanya, sedangkan Bu Mei berusaha merebutnya. Ternyata Bu Mei tidak bisa merebut harta Bu Heni ya. Intinya ini adalah siapa yang bisa mengontrol diri kita. Diri kita
kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu ya. Nah, ini ada miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Ya. Jadi kita sebagai guru ini biasanya memaksakan kehendak kita kepada anak, tetapi anak berhak untuk menolak apabila si anak tidak bersedia kita kontrol. Tetapi ada kalanya anak menuruti apa yang kita mau, tetapi si anak sedang menginginkan dirinya dikontrol. Ya. Kemudian, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, kritik ini ya, kemudian juga ini sepertinya kritik ini harus kita hindari, karena dengan kritik ya anak akan merasa dirinya buruk, anak akan merasa gagal, kemudian juga anak akan merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri ya. Jadi anak akan merasa bersalah dengan kritikan dari kita. Oleh karena itu kita sebagai pendidik diusahakan harus menghindari kritik kepada anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ataupun bujukan ini merupakan kontrol, ya, kontrol kita. Nah, ini biasanya bujukan ini kita berusaha agar anak didik kita mau melakukan apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Dengan seiring berjalannya waktu, si anak akan menyadarinya. Nanti si anak mungkin saja mereka akan menolak bujukan yang kita lakukan seperti itu ya. Jadi itu tidak efektif ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kebanyakan kita meyakini bahwa orang dewasa itu punya tanggung jawab untuk supaya anak-anaknya mau melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa memaksakan kepada anak didik kita. Ya, jadi anak didik kita berhak untuk menolak apa yang kita inginkan, karena mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini adalah disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak kita tanamkan supaya mereka memiliki motivasi intrinsik yang tumbuh atau timbul dari dalam dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh hukuman ataupun penghargaan ataupun hadiah, tapi mereka meyakini dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Ini tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi pada murid agar mereka menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Ketika murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka itu mempunyai motivasi intrinsik yang timbul dari dalam dirinya sendiri ya. Tidak akan terpengaruh oleh hadiah maupun hukuman dan penghargaan, tapi mereka ingin menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah kita ketahui, ini ada profil pelajar Pancasila. Elemennya yang pertama ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Bapak Ibu, kenapa
beberapa elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ada di urutan yang pertama. Sesuai dengan sila Pancasila. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan fondasi hidup kita. Ya. Jadi ini jadi aspek yang pertama. Ya. Kalau kita sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan mudah untuk melakukan aspek berikutnya. Tetapi apabila kita belum bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka aspek yang lainnya tidak akan berjalan dengan baik ya. Karena fondasi hidup kita adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini motivasi perilaku manusia. Ini dosen dalam bukunya ya, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalkan kita sebagai guru datang ke sekolah tepat waktu dan pulang tepat waktu karena kita takut dimarahi oleh kepala sekolah. Gitu ya. Berarti kita motivasinya karena kita takut dengan hukuman. Ya. Ataupun anak didik kita ada PR, mereka mengerjakan PR karena kita tahu yang tidak mengerjakan PR dihukum. Nah, anak-anak akan berusaha untuk mengerjakan PR karena mereka takut akan hukuman yang akan kita berikan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak kita ketika dia mengerjakan suatu tugas ya, mereka berlomba-lomba untuk paling yang pertama karena mereka tahu kalau mereka bisa selesai paling awal, mereka akan mendapatkan penghargaan dari gurunya. Jadi motivasi anak adalah apa? Untuk mendapatkan penghargaan. Ini untuk motivasi jenis yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang harus kita terapkan pada diri kita atau anak didik kita yang mana yang paling ideal? Motivasi jenis ketiga. Ya. Sekarang Bapak Ibu di kelas, motivasi anak didik kita dominannya kemana? Ke 1, 2, atau 3? Ke satu ya, dominannya ke 1 ya. Jadi sekarang anak didik kita belum mampu mempunyai motivasi seutuhnya untuk motivasi yang jenis ketiga. Rata-rata mereka mengerjakan tugas atau apapun mereka berperilaku karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau takut dengan hukuman seperti itu ya. Jadi tugas kita arahkan anak didik kita supaya mereka mempunyai atau menanamkan motivasi jenis yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini contoh kasus ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat gurunya menghampiri IPA, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA tidak duduk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari masjid. Tiba-tiba ia menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian anak-anak pun tertawa. Kemudian IPA disuruh Pak Seno ke depan, ya. Kemudian berdiri sambil menunjuk hidungnya. Dan IPA pun ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, apakah perlakuan Pak Seno terhadap IPA ini baik atau tidak? Ya. Tidak baik ya. Kenapa tidak baik? Iya, bagus ini ya. Karena secara tidak langsung Pak Seno membiarkan teman-teman IPA membuli. Nah, bully ini sangat berbahaya ya, karena
Yang sakitnya ini bully ini apa? Fisik atau psikis? Sini, psikis. Jadi yang sakit bukan fisiknya, tapi mentalnya. Ini lebih berbahaya karena kalau fisik ya kan dipukul 1 hari bisa hilang, bisa sembuh. Tetapi kalau sakit psikis atau mental ini akan lama. Bahkan Ipak mungkin seumur hidupnya tidak akan lupa dengan kejadian ini. Ya, jadi hati-hati ya. Kita dalam menegakkan disiplin di kelas, hati-hati anak jangan sampai diperlakukan seperti Ipak. Ya, tapi dampaknya sangat buruk buat anak. Nah, ini ada hukuman. Hukuman merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran. Pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan anak yang menerima. Ya. Jadi ini hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Ini bisa berupa fisik maupun psikis. Dampaknya anak akan tersakiti oleh tindakan atau kata-kata dari kita. Hukuman ya. Kemudian ini ada konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati, kemudian dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya ini dibentuk oleh guru, tetapi anak sudah mengetahui sebelumnya. Jadi hukuman dan konsekuensi sama atau tidak, Bapak Ibu? Beda ya. Kalau hukuman si anak tidak dilibatkan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi konsekuensi anak sudah tahu. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, maka oleh gurunya anak tidak boleh istirahat sampai PR-nya selesai. Tetapi anak sebelumnya sudah tahu, ya mereka akan diperlakukan seperti itu oleh gurunya, ya seperti itu. Jadi kalau hukuman ini termasuk identitas gagal. Kalau konsekuensi termasuk identitas sukses. Tetapi anak akan dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Nih, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemudian lain kali saya tidak akan berusaha. Nah, kemudian yang kedua, jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contohnya, kita memberikan penghargaan kepada anak. Misalnya, kita memberikan bintang. Anak yang mengerjakan tugas paling duluan, kita beri bintang. Misalnya, anak akan bersemangat untuk mengerjakan tugasnya. Dan ketika kita tidak memberikan bintang kepada anak yang tugasnya selesai duluan, apakah anak akan kecewa? Akan kecewa ya, karena mereka sudah terbiasa melakukan suatu tindakan karena adanya penghargaan dari gurunya. Seperti itu. Ini sama, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji, ya, maka orang lain akan merasa iri. Akan kita di kelas, anak yang pintar, yang menjawab dengan benar, kita puji-puji terus. Nah, anak-anak yang lainnya akan merasa iri, bahkan mereka akan membenci temannya yang diberikan penghargaan oleh gurunya. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi kita sebagai guru ya tadi juga harus bisa menanamkan motivasi jenis
Mana? Jenis ketiga yaitu motivasi intrinsik yang timbul atau yang datang dari dalam dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh hadiah, penghargaan ataupun hukuman. Ini penghargaan menghukum. Hati-hati ya, penghargaan menghukum, karena memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang ketiga, jika suatu penghargaan diharapkan namun kita tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum atau tadi kayak kecewa ya, sehingga kita akan merasa dihukum oleh penghargaan. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Kemudian juga mereka akan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini keyakinan kelas. Ada soal. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini kenapa? Ya, supaya menjaga keselamatan. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan padam? Kenapa? Untuk apa? Untuk membersihkan diri sendiri. Ya, untuk membersihkan diri sendiri atau menjaga kesehatan. Tadi untuk helm ini untuk apa? Keselamatan. Kalau masker untuk kesehatan. Pelaturan atau keyakinan. Ini termasuknya. Ya, kalau pelaturannya menggunakan helm dan memakai masker, tetapi ketika kita melaksanakannya untuk satu keselamatan, yang kedua kesehatan, itu adalah apa? Bentuk keyakinan. Jadi kita di kelas yang harus kita terapkan adalah keyakinan atau pelaturan. Keyakinan. Nah, ini ya. Keyakinan kelas ini akan memotivasi seseorang dari dalam atau tadi ya. Motivasi apa? Intrinsik. Mereka akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Tinggal dibaca saja. Next ya. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi, setelah ini diharapkan Bapak dan Ibu membentuk keyakinan kelas. Langkah-langkahnya, anak-anak kita suruh menuliskan apa yang mereka yakini, apa yang mereka inginkan untuk mewujudkan kelasnya. Kita arahkan, kita bimbing mereka agar menuliskan nilai-nilai yang mereka percaya untuk mewujudkan kelas yang ideal, seperti itu. Di kertas post-it, kemudian ditempel di karton. Ini adalah kolaborasi antara guru dan murid. Kemudian setelah ditempel semuanya, nah, pastikan anak jawabannya beraneka ragam. Sedangkan keyakinan kelas tidak perlu banyak,
sedikit tapi bermakna, jelas tujuannya. Nah, kita rangkum, kita ke anak lagi. Apakah kalian setuju? Ya, nanti akan setuju. Setelah anak setuju, kita di print, dicetak, kemudian tempel lagi, dipajang di dinding. Ya. Apa itu manfaatnya? Supaya anak tahu ini adalah kesepakatan yang telah mereka buat. Apabila suatu saat mereka melanggar, kita kembalikan anak kepada keyakinan yang telah mereka buat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini merupakan kebutuhan yang paling utama. Ya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kita ingin diterima, ingin dicintai, ingin disayangi, ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari teman, kemudian keluarga maupun masyarakat. Ya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Ingin kita dihargai bahwa kita memiliki kemampuan atau prestasi, dihargai ya oleh gurunya, diakui oleh gurunya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ingin memperoleh kebebasan dalam menentukan tujuan hidupnya, pilihannya. Ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ini kebutuhan tentang apa? Kesenangan ini? Kesenangan. Ya. Kebutuhan akan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya bermain, tertawa, seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada soal. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah muridnya bernama Doni. Nah, Doni ini sering kali meminta bekal ataupun merebut bekal teman-temannya. Ya. Kemudian, apakah alasan Doni melakukan hal tersebut? Ini berhubungan dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Pak Solah, hubungannya kasus tadi dengan kebutuhan bertahan hidup. Lapar, karena kekurangan makanan, kekurangan. Iya, jadi jasmaninya. mungkin saja si anak oleh ibunya tidak diberi makanan, makanya si Doni berusaha merebut makanan teman-temannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mulai coba. Kasus tadi hubungan dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Jadi ketika Doni merebut makanan teman-temannya, pasti teman-temannya akan mengaku pada gurunya, dan gurunya akan memanggil orang tuanya, sehingga Doni ingin diperhatikan oleh orang tuanya dan juga oleh gurunya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power padang. Orang pasti anak-anak pasti mempunyai merasa dia yang paling. Ya, dengan merebut makanannya, Doni merasa dia paling kuat, dia paling hebat, gitu ya. Keempat, kebutuhan kebebasan Wendy. Ya, dia bebas merebut walaupun itu milik orang lain. Iya, Bangga. Iya, merasa bangga. Jadi Doni mungkin juga dikasih bekal makanannya oleh ibunya itu saja. Jadi Doni bosan. Jadi Doni merasa bosan dengan makanan dari ibunya. Makanya dia merebut teman-temannya. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan Bu Mei. Oh, dia merasa bebas melakukan segala hal perilaku yang kurang baik di kelas karena keinginan dia dan keinginan dia untuk melakukan itu. Iya. Jadi ini ya bagus ya. Mungkin saja ya si Doni
ketika merebut bekal teman-temannya menangis, kalang kabut, kacau. Dia senang melihat teman-temannya ribut atau menangis ya. Itu. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, ini soal. Bimo, seorang anak TK, berlari keluar kelas menuju jalan raya. Ya. Tingkahnya membuat Bu Ani seringkali mengejarnya. Bimo berkata, "Aku senang sekali berkejar-kejaran dengan ibu guru. Seru," katanya. Pak Asep, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Seru, katanya. Senang, sebetulnya kesenangan. Jadi Doni ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Nomor 2, Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, dia menangis. Dia mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Reni. Kenapa? Bu Reni hari ini tidak menyapaku, padahal aku sudah memakai jepit rambut baru. Nah, Bu Hajeba, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kasih sayang. Ya, jadi si Dinda ingin diperhatikan oleh gurunya seperti itu. Ya. Ingin disayangi oleh gurunya. Nah, satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini materi yang terakhir. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nanti Bapak Ibu refleksi, Bapak Ibu ada di posisi mana ya. Untuk penghukum ini biasanya seorang guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Biasanya penghukum mengucapkan kata-kata seperti ini: "Patuhi aturan saya, awas," gitu ya. "Kumaha Bu matana," melotot, kemudian jarinya unjuk, suaranya keras. Nah, ini tipe penghukum ya. Hasilnya bagaimana? Murid akan marah dan mendendam. Mungkin juga sakit hati dengan perlakuan gurunya ya. Kemudian yang kedua, ini posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya guru mengucapkan kata-kata yang lembut ya. Misalnya, "Ibu, sangat kecewa sekali dengan kamu." Nah, ini lebih lembut ya. Tetapi pembuat rasa bersalah ini bisa lebih berbahaya dari menghukum. Dari penghukum tadi, kenapa? Karena anak akan memendam. Ya. Kalau penghukum tadi anak langsung emosinya, tetapi kalau ini anak akan memendam amarahnya, sehingga mereka akan merasa gagal atau berpikir buruk tentang dirinya. Ya. Bisa jadi ini mereka nanti akan menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Lihat itu ya, ini sepertinya ini lebih baik daripada penghukum tadi ya, karena ini suaranya lebih lembut, tetapi nah ini bisa lebih berbahaya ya, seperti itu. Kemudian teman ini, guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun tetap mengontrol murid ya melalui pendekatan persuasi. Contoh kalimatnya, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Teman ini merupakan posisi seorang guru yang positif, tetapi ada sisi negatifnya. Apa? Si murid akan lebih tergantung kepada gurunya. Ini pemantau berarti mengawasi ya. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini akan dihubungkan dengan peraturan atau konsekuensi ya. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Nih, pemantau biasanya suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal. Ini posisi manajer. Nah,
Posisi manajer merupakan posisi yang puncak, yang pasti Bapak Ibu semuanya berusaha untuk berada di posisi manajer karena posisi ini merupakan posisi yang paling ideal ya dalam manajer ya. Ketika anak bersalah, kita akan kembalikan anak atau mengacu pada restitusi tadi. Bapak Ibu masih ingat apa itu restitusi? Proses anak memperbaiki kesalahannya ya dengan mengembalikan anak pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat ya. Ini kata-kata yang diucapkan oleh seorang manajer ya. Apa yang kita yakini ini akan kembali ke mana? Ke keyakinan kelas yang telah anak didik kita buat ya, seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan segitiga restitusi tadi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama untuk restitusi ini ya, ini merupakan bagian dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses gitu ya. Nah, ini jadi kita anak itu bersalah karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi ada benturan gitu. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan pada proses menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah bersalah ya. Kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus paham kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Mereka bersalah, tentu ada alasannya. Jadi kita sebagai guru harus tahu apa yang mendasari anak berbuat salah tersebut. Ini kalimat-kalimatnya seperti ini. Kemudian langkah yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas sukses sudah berhasil, kemudian tingkah lakunya sudah divalidasi, kita akan menghubungkan anak didik kita kepada nilai-nilai yang dia percaya. Kita kembalikan pada keyakinan kelas yang telah mereka buat, seperti itu ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimatnya dalam langkah yang ketiga. Ini contohnya adalah misalnya mereka siapa yang sudah dikerjakan dan diangkat punya atas. Sementara berikutnya ada satu orang yang kita akan salah dan
adalah contoh restitusi. Jadi dalam restitusi ini kita misalkan ada anak yang bersalah, kita panggil anak tersebut di ruangan yang tertutup. Hanya ada kita, gurunya, dan anak. Jangan sampai kita panggil anak di ruangan yang ramai. Kenapa? Untuk menjaga harga diri anak. Kalau di tempat yang ramai, anak pasti akan malu. Kita panggil di tempat di ruangan yang hanya ada kita, gurunya, dan anak yang bersalah. Dengan ini anak tidak akan sakit hati karena kita mengembalikan anak ke kelompoknya ya dengan karakter yang lebih kuat. Tanpa kita menyakiti anak akan sadar bahwa tindakannya salah. Anak akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi orang yang sukses ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, itu materi budaya positif ya dari modul 1.4. Semoga Bapak Ibu dapat mengimplementasikannya di dalam kelas ya. Nah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bapak tadi. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwa kegiatan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillahnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara KKG. Sekalian saya ada tugas yang harus dikumpulkan maksimal tanggal 24 November. Sedangkan untuk tanggal 24 November itu kita saatnya riwuh-riwuhnya ke PGRI. Jadi kemarin kan didadakan. Biasanya kan kalau hari itu di akhir bulan ya. Nah, sedangkan kita sekarang di awal bulan karena selain tugas saya juga punya kewajiban tiap bulannya harus ada laporan ke kabupaten tentang pelaksanaan KKG. Jadi kemarin sama Bu Haji seminar kita langsung hari ini harus melakukan KKG, nah seperti itu. Nah untuk sekarang tentang ini materi diseminasi budaya positif yang mana ini ada di modul 1.4 calon guru penggerak. Ini wajib, sifatnya wajib disampaikan kepada guru-guru yang berada di kecamatan. Ya, tentunya saya kan di kecamatan Senimin. Nah, seperti itu. Ini sangat berhubungan sekali dengan Bapak Ibu pelaksanaan di kelas. Bapak Ibu siap mengikuti? Siap. Ya. Jadi ini bukan hanya keuntungan buat pribadi saya, ya, tetapi kan peran guru penggerak itu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Itu di kelas pastinya. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Jadi kita menjadi mentor sepertinya ya. Yang ketiga menggerakkan komunitas praktisi. Nah, seperti ini. Jadi saya
bertugas untuk menggerakkan komunitas praktisi. Jadi membuat Bapak Ibu harus bergerak. Ya, pertamanya harus tergerak, ya, menggerakkan seperti itu. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi, kerjasama. Yang kelima, mendorong murid untuk menjadi pemimpin. Misalkan murid jadi pemimpin upacara, jadi ada keberanian, kepercayaan diri pada murid. Jadi itu adalah peran guru penggerak. Sekarang kita langsung ke materi tentang budaya positif. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin ini sudah tidak asing ya, karena ada di PMM ya, ada PMM ya, yang sudah mengerjakan modulnya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu di sini, anak-anak itu kan lahir punya kodrat masing-masing, punya karakter masing-masing. Bapak dan Ibu sebagai pendidik tidak bisa menghapus kodrat anak, ya. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu di sini berarti harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Anak itu punya kodratnya ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk alam ini sesuai dengan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman ini sesuai dengan zaman sekarang. Jadi sekarang zamannya apa, Bu? Zamannya abad 21. Ya. Jadi Bapak Ibu dalam nanti pembelajaran di kelas dituntut untuk menyesuaikan dengan zaman. Kemudian juga kodrat anak adalah bermain. Jadi Bapak Ibu coba di sekolah itu ya ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi bisa memasukkan permainan dalam pembelajaran. Misalnya, saya pernah mengaplikasikannya aksi nyata ketika belajar tentang tema ekosistem misalnya. Nah, kan sana ada rantai makanannya termasuk ya. Di situ kan ada ular, ada katak, ada kepompong, kupu misalnya. Nah, kita pilih permainan mana yang masuk, yang nyambung dengan materi yang kita pelajari. Nah, saya ambil permainan orai-oraian karena nyambung dengan materi. Jadi anak praktek di luar bermain orai-oraian. Jadi selain anak senang, kita juga bisa mengenalkan permainan tradisional bagi anak supaya mereka bisa menghargai dan mengenal apa, Bu? Mengenal apa? Budayanya sendiri ya. Kemudian dilanjut. Ini tentang materi ini ya, intinya budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dengan tujuan membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah itu kita wujudkan kebiasaan-kebiasaan yang positif, misalnya kerjasama, ya, kemudian tanggung jawab, gotong royong, disiplin. Nah, setelah itu kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menciptakan karakter positif. Apabila warga sekolah sudah mempunyai karakter yang positif, akan terwujud budaya positif di sekolah. Nah, kemudian ini konsep penting tentang budaya positif. Yang pertama, teori kontrol. Teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Nah, sekarang kita praktekkan. Silakan Bapak Ibu berpasangan, ya, berpasangan dua orang. Nah, ada yang berperan jadi A dan ada yang berperan jadi B. Untuk yang A, kepalkan tangannya. Ya. Anggap Bapak Ibu sedang memegang sesuatu yang penting, harta yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Kemudian si B ini akan berusaha merebut
harta yang ibu miliki. Ayo siap Bapak Ibu? Saya kasih waktu 30 menit ya. Yang A pernah angkat apa yang kita punya. Yang B rebut ya yang dimiliki oleh si A. Siap. 1, 2, 3. Harus buka. Sudah ada banyak ya. Nah sekarang coba Bu Reni tadi lagi apa? A, B. B, Wido. A. Apakah Bu Reni mampu membuka tangan Wido? Tidak. Bu Wido kenapa Bu Wido sampai semua tenaga mempertahankan tangannya? Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Oke. Bu Reni kenapa sampai tidak bisa membuka Wido? Kuat ya. Jadi di sini kesimpulannya siapa yang bisa mengontrol diri kita? Siapa? Diri kita sendiri ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Jadi yang dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Begitu ya. Kemudian, nah ini teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ada miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, sepertinya kita beranggapan kita bisa memaksakan kehendak kepada murid, ya. Padahal murid berhak menolak apabila mereka tidak mau melakukannya tadi, karena murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Ada kalanya murid mematuhi apa yang kita inginkan, berarti murid itu bersedia dikontrol oleh kita sebagai gurunya. Dan kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Bapak dan ibu ke anak suka mengkritik nggak? Sering. Suka ya, artinya suka berpesan. Padahal ini kritik dari kita itu bisa menjatuhkan mental anak, ya, bisa membuat anak menjadi tidak berharga, bisa membuat anak menjadi rendah diri. Jadi sebaiknya kita menghindari kritik kepada anak, ya, karena efeknya anak akan menjadi rendah diri seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini mah penguatan yang positif buat anak didik kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seperti tadi, guru itu kebanyakan dia ingin anak-anaknya dapat melakukan apa yang guru mau. Seperti itu nggak Bu? Karena situ, ya, artinya itu. Pokoknya mah tugas yang beres, ya. Terus terang, padahal itu tidak boleh seperti itu. Guru tidak boleh memaksa anaknya. Kejar enamnya. Nah, ini disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, Panjel, misalkan Panjel ikut pelatihan, apakah motivasinya dari mana? Kan Panjel ikut pelatihan, motivasinya dari mana? Apakah karena disuruh oleh kepala sekolah atau ingin mendapatkan sertifikat atau apa? Ingin mendapatkan sertifikat, itu motivasinya, ya. Nah, ya. Nanti jawab ya, apakah betul atau salah motivasi dari Panjel, ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka siap bertanggung jawab apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, nah ini sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu apa? Ya, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Kemudian, tujuan disiplin positif ialah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, ya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan. Ini sudah kita kenal, ya. Ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang kreatif terakhir, ya. Nah, ini harus Bapak Ibu terapkan pada anak didik kita. Kenapa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ada di urutan pertama. Kenapa? Karena beriman dan bertakwa merupakan fondasi hidup kita. Ya, kalau kita sudah melaksanakan poin yang pertama, tentunya kita dapat melaksanakan poin-poin berikutnya. Sebaliknya, apabila poin yang pertama tidak terlaksana, maka yang lainnya pun tidak akan terlaksana dengan benar, ya, karena fondasi hidup kita adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada 3, ya, menurut Diani dosen, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti Bapak Ibu refleksi diri, saya mempunyai motivasi yang keberapa? Ke-1, kedua, atau ketiga. Selain Bapak Ibu juga, anak-anak kita harus diidentifikasi motivasi mereka apa? Apakah yang ke-1, kedua, atau ketiga? Ini ada contoh kasus, ya. Nanti Bapak Ibu jawab, ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu, guru matematikanya Pak Seno menanyakan, ya, IPA jadi buku karena IPA tidak konsentrasi, ya, dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba IPA jadi gagal ketika dia mau menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, kemudian Pak Seno membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. Kemudian Pak Seno juga menyuruh IPA berdiri depan kelas sambil menunjuk hidung. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah perbuatan Pak Seno itu betul atau tidak? Salah benar? Salah. Kenapa salah? Menjatuhkan harga diri anak. Secara tidak langsung Pak Seno membiarkan teman-teman IPA membuli, ya. Di sini bukan berarti bulian fisik, tapi apa? Mental, psikisnya, ya. Dan ini sangat berbahaya sekali, ya. Kalau fisik oke, 1 hari bisa lupa. Kalau fisik kan misalkan dipukul, sakitnya bisa hilang. Nah, kalau psikis ini lebih berbahaya, ya. Bahkan ini nanti bisa
anak ini bisa melukai dirinya sendiri, dan juga ini tidak akan lupa sampai kapanpun, akan selalu terulang. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya dalam memberikan misalkan hukuman karena ingin menegakkan disiplin ke anak ya. Kadang-kadang kita suka tidak sadar Pak ya, anak-anak suruh ke depan dihukum gitu. Tapi kalau dulu saya ingat sekali dengan guru kelas saya ya, ketika anak melanggar aturan berdiri depan kelas sampai istirahat, tapi efeknya apa Bu? Bagus tidak kan? Bagus ya, anak tidak takut ya dan jerak sehingga dia tidak akan mengulangnya lagi. Tapi sekarang ini sangat tidak diperbolehkan dilakukan oleh kita ya, karena dampak buruk bagi anak. Nah, ini hukuman. Hukuman merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya hukuman atau konsekuensi ini untuk menegakkan disiplin ya. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman. Nah, ini hukuman ini akan melukai anak, tapi hukuman ini bisa dengan fisik dan psikis anak ya, akan tersakiti oleh tindakan kita sebagai gurunya. Ini konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak, Bapak Ibu? Hukuman dengan konsekuensi sama tidak? Beda ya. Sama-sama untuk menegakkan disiplin, tapi beda tujuannya. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, ya. Kalau konsekuensi ini termasuk identitas sukses. Nah, konsekuensi adalah ini disiplin dalam bentuk rencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan gurunya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tetap ya, pada konsekuensi ini murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contohnya apa, Bapak Ibu, konsekuensi? Misalnya, kalau tidak mengerjakan tugas, si anak tidak boleh istirahat. Tugas harus dikerjakan dahulu. Tetapi sebelum itu ada kesepakatan bersama antara guru dan muridnya. Ya. Jadi konsekuensi termasuk identitas sukses karena ini ada perencanaan, ada kesepakatan. Beda dengan hukuman. Itu secara tiba-tiba, misalkan anak tidak mengerjakan PR, kemudian kita marahi, kita hukum keliling di lapangan, seperti itu. Nah, itu hukuman termasuk identitas apa tadi? Gagal. Ya, gagal. Kalau gagal itu harus kita laksanakan atau hindari berarti. Ini penghargaan ini yang menarik bagi saya ketika mempelajari modul ini adalah penghargaan. Ya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Kemudian yang ketiga, jika kita memberikan seorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut melakukan perilaku yang kita inginkan. Apakah Bapak Ibu suka memberikan penghargaan pada anak? Suka. Ya. Akhirnya sering untuk memotivasi anak. Ternyata ini penghargaan juga sama seperti hukuman. Kenapa? Karena anak akan terbiasa mengharapkan.
Kalau kita tidak beri penghargaan, maka anak tidak mau melakukan apa yang kita inginkan. Jadi mereka akan tergantung dengan penghargaan yang kita berikan. Seperti itu. Kalau dulu kan misalkan kita beri reward bintang, anak yang mau jawab kita kasih bintang. Seperti itu. Nah sekarang ternyata tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jadi anak mau melakukan apa yang kita inginkan karena mengharapkan penghargaan seperti itu. Jadi tidak boleh. Ini baca aja sih, baca aja. Penghargaan menghukum, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam ranking, mereka yang mendapatkan penghargaan akan merasa paling dihukum. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama kemudiannya. Jadi penghargaan dan hukuman merupakan hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa terhukum. Misalkan kecewa. Misalkan Bapak Ibu dijualan ke sekolah, ngiringan lomba. Tapi dengan motivasinya ingin mendapatkan penghargaan. Bapak dan Ibu mendapatkan juara pertama lomba nyanyi. Pas ke sekolah, ternyata di sekolah tidak ada satu orang pun guru dan kepala sekolah yang memberikan pujian ataupun memberikan penghargaan dalam bentuk materi. Apakah Bapak Ibu akan kecewa? Kecewa karena motivasi awalnya ingin mendapatkan penghargaan. Tetapi soal abdi bapaknya penghargaan sangat berarti. Ya, wajar saja ketika kita misalkan ikut kompetensi dan berhasil, sekolah memberikan penghargaan buat kita. Itu hal yang wajar kan? Ya, untuk memotivasi kita ke depannya. Tetapi ternyata di sini penghargaan sama dengan hukuman. Seperti itu. Jadi intinya kita melakukan suatu apapun itu harus dengan motivasi intrinsik yang ada yang muncul dalam diri kita gitu ya. Nah ini restitusi, pernah Bapak Ibu mendengar restitusi? Belum ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mereka ingin seperti apa, seperti itu ya. Kemudian ini keyakinan kelas. Bapak dan Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Belum? Atau pernah? Pernah ya. Nah pernah ya. Keyakinan kelas ini harus segera Bapak Ibu buat di kelasnya masing-masing ya. Nah ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Demi keselamatan. Ya bagus ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Iklan dokter. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah. Tadi kan Bapak Ibu jawab ya, menggunakan helm bersama keselamatan, menggunakan masker untuk kesehatan. Itu teh aturan atau keyakinan kita? Dua-duanya. Aturannya
menggunakan helm dan masker. Tapi kita dalam melaksanakannya untuk apa? Untuk keselamatan dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu menjawab keselamatan kesehatan itu adalah apa? Bentuk keyakinan. Bentuk keyakinan. Ya. Jadi apakah aturan atau keyakinan yang harus kita terapkan ke anak? Keyakinan. Aturan mah hanya kalimat-kalimat saja, ya, tanpa anak tahu apa maksudnya. Tapi kalau keyakinan, anak tahu apa maksudnya, apa yang mereka inginkan untuk menciptakan kelas menjadi tertib misalnya. Ayahnya, Bapak Indra dibantunya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang bersifat konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, pasti itu mah ya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah ada peraturan di kelas, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh siapa? Oleh guru kan? Apakah siswa dilibatkan? Dilibatkan. Nah, ada tata tertib sekolah juga. Apakah siswa dilibatkan? Dilibatkan. Bagus ya. Jadi tidak kan ya? Kalau tata tertib sekolah anak dilibatkan tidak? Tidak. Kalau untuk di kelas anak dilibatkan. Karena memang seperti itu. Anak harus dilibatkan. Karena mereka itu apa yang mereka inginkan untuk menciptakan kelas yang tertib, nyaman dan menyenangkan. Seperti ini, berarti ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Langkah-langkahnya, Bapak Ibu, pilih ayat kaca terangnya. Pertama, kita buat anak dipersilahkan untuk menuliskan apa yang mereka inginkan untuk menciptakan kelasnya. Jadi anak bebas. Setiap anak diberi kertas post-it. Silakan tuliskan apa yang kalian inginkan. Ya, tapi harus berhubungan dengan apa? Kelas tersebut. Jadi anaknya diarahkan. Jangan sampai anak menuliskan sesuatu yang tidak nyambung. Jadi kita arahkan, kita bimbing, anak silakan menuliskan masing-masing, kemudian ditempel di karton. Nanti sesudah beres semuanya, kan anaknya banyak berkali ragam. Kita pilih mana yang sama. Berarti kalau yang sama itu anak banyak yang ingin seperti itu. Ya. Kan tadi sudah disebutkan keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Ya. Biar sedikit tetapi anak paham, anak mengerti, anak ingin agar mereka menciptakan kelas yang mereka inginkan. Nah, tadi saya setelah anak menuliskan apa yang mereka inginkan, kemudian kita rangkum, kemudian di print, kemudian ditempel lagi di kertas asboro, diperindah dan ditempel di dinding. Apa manfaatnya? Nah, di sini di poin pertama ini untuk saya masuk kelas tepat waktu. Ketika ada anak yang terlambat datang, saya tidak perlu capek-capek memarahinya misalkan. Saya ajak anak tersebut, kemudian coba baca. Poin yang pertama apa? Katanya masuk kelas tepat waktu. Apakah kamu sudah melakukannya? Tidak, Bu. Kenapa? Saya melanggar aturan atau keyakinan kelas yang dibuatnya sendiri. Ya. Jadi kita tidak perlu marah-marah. Cukup perlihatkan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh anak. Ya. Bapak Ibu siap menerapkannya sekolah masing-masing? Siap. Yang belum?
hal yang sudah tidak bagus. Pak Badru udah ada belum? Belum. Apa hubungannya dengan ini kayak pikiran kelas dengan peraturan sekolah? Ya, kemarin juga ada yang bertanya ya, ketika kita jawab ya, katanya kan sudah ada tata tertib sekolah. Nah, itu untuk secara umum ya. Nah, kita ini keyakinan kelas tapi buat kelas kita sendiri seperti itu, Pak ya. Jadi Bapak ingin seperti apa kelasnya? Nah, anak-anak diikut sertakan dalam membuat keyakinan kelas. Pak, ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, nanti ada soal ya, tolong perhatikan. Yang pertama apa? Kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, ya, kebutuhan apa lagi? Tempat tinggal. Ini kebutuhan yang paling utama atau sandang, pangan, papan. Ya. Ini kebutuhan paling utama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, kita ingin merasa dihargai, disayangi, diterima oleh lingkungan kita. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Contohnya, anak yang mempunyai prestasi ingin diakui oleh gurunya, gitu ya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, ingin bebas menentukan arahnya sendiri. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ya, Pak Ulur kalau pas jenuh, senang ke? Senang. Kalau ada usaha untuk memenuhinya, pasti ya, karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian nih, ini ada contoh soal. Nanti Bapak Ibu silakan jawab ya. Tapi minimal tugasnya ini dulu. Kebutuhan dasar manusia ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang. Ya, jadi Doni meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Siapa yang mau menjawab? Doninya, ini kira-kira saja. Berdasarkan ini berhubungan dengan tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi apa kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Kebutuhan apa? Sandang, makanan. Oke. Kenapa makanan? Karena Doni berusaha merebut bekal teman-temannya. Mungkin saja si Doni oleh ibunya tidak diberi makan, tidak diberi bekal. Jadi Doni berusaha untuk merebut makanan teman-temannya karena Doni ingin memenuhi kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup atau tidak makanan. Ya, itu yang pertama. Bisa yang kedua. Coba siapa yang mau menjelaskan dari kasus tadi yang berhubungan dengan kasih sayang? Ya, bisa penjelasan. Kasus yang tadi, nih, tapi ini kebutuhannya berhubungan dengan kasih sayang. Doni merebut makanan temannya, ya. Tetapi ini berhubungan dengan kasih sayang. Dengan kebutuhan Doni ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang. Apa hubungannya? Pak Ibrahim. Kurang perhatian. Jadi yang pertama yang harus dilakukan saat guru adalah suatu sifat yang bersifat persuasif. Yang artinya harus mengetahui dulu apa dasar yang menjadi masalah. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya sudah jelas ya. Yang pertama kebutuhan survival, yang kedua adalah belonging of love ya. Jadi maksud saya berdasarkan kasus ini bahwa anak tersebut memang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Betul sekali. Jadi Doni
ingin berusaha mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan juga gurunya. Kenapa Doni sampai merebut makanannya? Nanti kan pasti gurunya memanggil Doni. Berarti Doni otomatis ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari gurunya. Ini bisa juga nyambung ke poin 3, kebutuhan penguasaan. Siapa yang bisa menjawab? Soal mungkin? Soal? Berhubungan dengan penguasaan power. Kemungkinan si anak tersebut memiliki sesuatu hal yang ingin dihargai oleh orang lain, jadi ingin menguasai secara umum. Menurut pribadinya mungkin sayanya yang pengen Iya, sesuatu. bagus ya, betul sekali ya. Jadi Doni ingin mencari, menunjukkan bahwa saya kuat, saya mampu, saya bisa, sehingga dia bisa mengalahkan teman-temannya, merebut makanan teman-temannya. Jadi Doni ingin menunjukkan bahwa saya punya penguasaan, punya kekuatan, punya power, betul sekali ya. Apakah Pak Soka butuh bintang? Butuh bintang? Butuh penghargaan? Mana butuh? Iya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ini masih bisa, ini juga kamus ini bisa berhubungan dengan kebebasan. Ya, siapa yang bisa menjawab? Bu Risa mungkin? Kebebasan bicara. Kalau bisa. Boleh bagi bertanya. Ayo misalnya. Boleh sih mungkin tentang ini kebebasan guys ya. Dari sini. Mungkin pas di kebebasan itu siswa kan yang di kelas itu mungkin tidak dipantau seutuhnya oleh guru ya, jadi mereka tuh bebas gitu mengambil makanan makanannya, maksudnya gurunya tuh nggak sepenuhnya ada di kelas mungkin Ya, betul sekali ya. Ya, dan itu ya mungkin masuk juga ya. Tapi mungkin juga Doni itu diberi bekal makanannya itu aja. Ya, jadi dia bosan. Jadi mereka Doni memiliki kebebasan, ingin bekalnya berbeda dengan yang diberikan oleh ibunya. Ya. Karena mungkin bosan, jadi dia berusaha merebut bekal temannya. Yang terakhir, ini berhubungan dengan kebutuhan kesenangan. Apa hubungannya dengan kesenangan? Bu Reni mungkin? Dengan merebut makanan si temannya tadi ya, barangkali Doni senang. Nah, ya betul sekali ya. Dia senang Bu Reni semuanya. Ya betul. Jadi Doni merasa senang melihat teman-temannya ya. Karena direbut, ada yang nangis, mungkin dia senang melihat teman-temannya kacau balau seperti itu ya. Jadi ada 5 kemungkinan. Dari kasus tadi ada 5 kemungkinan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni. Jadi seperti kata Pak Indra juga, kita sebagai pendidik harus bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang anak didik kita perlukan. Ya, seperti itu. Nah, ini udah saya. Ada lagi soal. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di sekolahnya yang ramai kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani seringkali mengejarnya. Bimo berkata, aku senang sekali kejar-kejaran dengan ibu guru. Ya seru. Nah, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Kesenangan. Karena Bimo menjawab, aku senang sekali berkejar-kejaran dengan ibu guru. Padahal si gurunya pusing. Ya, tapi anak-anak senang. Ya, seperti itu. Soal yang kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah setelah pulang sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Reni gurunya. Reni, kenapa Bu Reni? Ya, jawaban Dinda, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku sudah pakai jepit rambut. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kasih sayang. Ya. Padahal Dinda sudah pakai jepit rambut yang baru, tapi lucu eken. Si ibu Reni. Ya, jadi dia menangis. Nah, disinilah kita perlu mengidentifikasi kebutuhan apa yang anak didik kita
5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Lima-limanya. Nah, ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini biasanya seorang guru yang suka menghukum dikategorikan penghukum akan berkata begini, patuhi aturan saya, awas. Kemudian kamu selalu aja salah. Penghukum biasanya suaranya bagaimana Pak? Tinggi, matanya kemana? Melotot dan jari unjuk-unjuk. Ya seperti itu ya. Terlambat lagi ya. Nah ini hasilnya bagaimana si anak kalau kita memperlakukan anak seperti itu? Hasilnya anak akan marah atau mendesak. Bapak Ibu nilainya ya dibacakan saja ya sambil itu Pak Ibrahnya soalnya waktunya sudah mau dulu ya. Yang tadi yang pertama apa? Penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini biasanya si guru akan lebih lembut. Kalau tadi kan penghukum kumaha bicara, mata melotot, jari menunjuk, ya gitu ya. Nah kalau sekarang pembuat rasa bersalah, ini biasanya guru berbicara lembut, ya. Contohnya, Ibu sangat kecewa dengan kamu, Ica, misalnya seperti itu ya. Nah itu pembuat rasa bersalah ya. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Nah itu. Apakah itu baik enggak? Kira-kira baik tidak? Untuk posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah baik tidak? Kalau penghukum kan sudah jelas tidak baik ya. Kalau ini pembuat rasa bersalah baik tidak, Ibu? Tidak. Kenapa tidak? Tadi kan sudah lembut suaranya. Tergantung kondisinya. Ya. Nah, ternyata di sini ya pembuat rasa bersalah ini lebih parah dari penghukum. Kenapa? Karena kita ya membuat anak akan merasa bersalah sehingga anak merasa tidak dihargai ya. Sakit sih apa? Mentalnya sakit seperti itu karena gurunya berbicara dengan pelan tetapi itu maknanya dalam ke anak sehingga anak akan merasa rendah diri, tidak percaya akan kemampuan dirinya sendiri, merasa gagal. Kalau penghukum, nah ini mungkin dihukum udah lupa ya. Nah kalau ini anak akan merasa dirinya apa? Tidak percaya diri, merasa gagal, merasa buruk, sehingga ini mungkin bisa saja di paling bawah ya. Ini emosinya akan dipendam, ya akan dipendam. Jadi anak nanti akan menjadi mendendam. Terus kemungkinan juga anak akan menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, jadi sepertinya kita berpendapat ini lebih baik dari hukuman tadi penghukum. Ternyata ini bisa lebih parah dari penghukum karena anak akan lama sakitnya ya karena batinnya yang luka. Iya, batinnya yang luka. Jadi hati-hati ya. Nanti kita posisi tadi mana? Ini teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Nanti hubungan yang baik akan terjalin. Contoh kalimatnya, ayo bantulah dari Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini jadi kita posisinya menjadi teman anak didik kita. Ini bagus tidak? Ini bagus ya. Teman ini posisi kontrol yang termasuk bagus. Kemudian nih pemantau. Ini pemantau berarti mengawasi.
Jadi ini tugas kita memantau atau mengawasi perilaku anak-anak kita. Nah, ini akan berhubungan dengan tadi konsekuensi. Ya, karena ini ada anak itu nanti kalau melanggar pasti kita anak itu diajak untuk mengingat kembali apa yang telah disepakati bersama. Contoh nih kalimatnya. Peraturannya apa? Jadi anak disuruh mengingat peraturan atau keyakinan yang telah dibuatnya. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau biasanya nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal, jadi resmi. Yang terakhir, nah ini manajer. Nah, ini manajer adalah posisi puncak yang biasanya kita sebagai guru pendidik ini berusaha untuk bisa mencapai posisi manajer. Pertanyaannya, apakah posisi Bapak Ibu sekarang ada di mana? Di pemburu, di pembuat merasa bersalah, di teman, di pemantau atau manajer? Jujur Pak Bu, gimana? Semua ada. Semuanya hampir kita melakukannya ya, tapi diupayakan ya kita menghindari tadi poin 1 dan poin 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah seperti itu. Dan usahakan kita harus berada di posisi manajer karena ini merupakan posisi yang paling ideal ya untuk kita sebagai seorang pendidik ya. Nah ini dalam manajer ketika anak melanggar aturan ini nanti mengacu pada restitusi. Kembali ke asal tadi restitusi. Nah yang nanti akan didiskusikan bersama-sama ya tentang restitusi. Nah ini tentang tinggal dibaca saja. Ini ada kalimat-kalimat yang diucapkan dari seorang guru yang berada di posisi manajer. Seperti ini kalimat-kalimatnya. Ada ya? Ada. Bapak dibaca saja ya. Soalnya ada. Ini untuk bahan diskusi. Sudah dibaca Pak Ibu? Next ya? Next. Nah ini ya, dibaca saja soalnya ada. Langkah yang pertama dari restitusi ini. Restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak didik kita. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan ini kalimat-kalimat yang diucapkan kepada anak seperti ini. Ya, next. Nah, ini langkah yang kedua. Ini. Jadi nanti kita mengucapkan kalimat seperti itu. Jadi intinya kita mengayomi anak, tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati anak. Tapi anak pada intinya dapat memperbaiki kesalahannya. Sudah, lalu next. Ini langkah terakhir. Ini kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Jadi anak ketika bersalah, si guru dalam langkah yang ketiga ini mengembalikan anak atau mengingatkan
mengingatkan anak ke keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Ini ada videonya, karena masih ada, jadi nanti ada videonya. Videonya akan berhubungan dengan tugas yang Bapak Ibu akan kerjakan nanti. Udah ya? Lanjut ya. Bapak Ibu, ini poin-poin Langkah-langkah dalam restitusi sudah paham tidak? Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimatnya ya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, mengembalikan anak kepada keyakinan yang telah mereka buat. Nah, ini anak akan bertanggung jawab tentang apa yang mereka perbuat dan akan memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, dengan langkah restitusi ini, ketika anak salah, kemudian kita ambil tindakan seperti ini, apakah anak nantinya akan merasa sakit hati atau tidak? Dengan kita melakukan seperti ini, apakah anak akan sakit hati? Tidak ya, karena kita mengembalikan anak ya kepada kelompoknya setelah anak melakukan kesalahan ya, tanpa kita menghukumnya atau tanpa kita mengucapkan kalimat-kalimat yang akan menyakiti hati anak. Tetapi dengan ini anak akan sadar dengan sendirinya bahwa aku salah, aku harus memperbaiki kesalahanku ya, seperti itu ya. Jadi ini menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya ya, seperti itu. Iya, ayat video abdi banyak punten gitu menuju film abdi naik. Ada suaranya? Iya, suaranya nggak masuk ya? Tadi kan masuk masuknya. Punten. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin ada suaranya ya, ada gangguan seperti ini. Ini ceritanya anak kelas 5 datang terlambat di sekolah. Setelah ditanya, ternyata ini Resti namanya, namanya Resti. Betul ya? Jadi ini Resti ini kesiangan karena katanya, setelah saya tanya ini karena nonton televisi sampai jam 11 malam. Jadi akhirnya dia lupa akan tugasnya mengerjakan PR dan juga dia kesiangan. Jadi ada dua kesalahan yang Resti lakukan seperti itu. Jadi anaknya ditanya tahapan-tahapan dari tadi restitusi seperti itu ya. Jadi ditanyanya tidak di tempat umum, ya, tapi kita bawa anak di tempat yang hanya ada 4 mata seperti itu. Kenapa? Untuk melindungi anak, harga dirinya supaya tidak jatuh. Ya. Kalau kita bawa di kantor di ruangan yang ramai, tentu dia akan malu. Ya, jadi kita bawa di ruangan yang hanya ada 4 mata seperti itu. Dan dia soalnya ada suaranya. Nah ini juga sama ya, ini ada 2 anak laki-laki dan perempuan seperti itu. Tetap dibawa di ruangan yang sepi, hanya ada 4 mata gurunya dan mata siswanya.
Bukan lagi sudah. Nah, terima kasih. Selesai. Nah, sekarang tugas dulu. Kalau mau pulang, tugasnya harus dikerjakan. Bapak Ibu silahkan bergabung kelas 4 semuanya. Ya, kelas 5 semuanya. Kelas 6 semuanya. Kalau mau pulang cepat, berarti tugasnya harus dikerjakan dengan cepat pula bisa ya. Ya, bagus bisa ya. Ini sibuk apa? Nanti di belakangnya dituliskan nama Bapak dan Ibu sesuai dengan program untuk evaluasi pengawas. Apa? Ya. Tindakan seperti itu apakah benar atau salah? Mengapa kamu jangan beralasan anu stabilkan identitas tidak di awal mengapa kamu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra, perwakilan dari kelompok kelas 5 yang diketuai oleh Bapak Haji Amin. Ya, di sini saya berperan sebagai juru bicara dan akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana di sini ada sebuah kasus yang kami anggap sangat luar biasa. Di sebuah sekolah kelas 5 ada guru bernama Bapak Lukman, di mana ada seorang murid yang datang terlambat dengan kakak namanya Sabrina. Sabrina datang terlambat ke sekolah dikarenakan bangun kesiangan. Karena bangun kesiangan hingga pada akhirnya Sabrina berangkat ke sekolah dengan terburu-buru dan salahlah dalam menggunakan sepatu yang seharusnya menggunakan sepatu warna hitam, dia menggunakan sepatu warna coklat. Karena kesalahan diperbuat oleh Sabrina, maka Pak Lukman memberikan dua opsi. Sabrina disuruh kembali ke sekolah untuk mengganti sepatunya, atau Sabrina membuka sepatunya sepanjang hari, hingga akhirnya konsekuensi yang kedua yang diambil oleh Sabrina. Kenapa Sabrina tidak pulang? Dikarenakan kondisi geografis rumah Sabrina jauh dari sekolah, dan akhirnya Sabrina menerima hukuman berupa tidak bersepatu selama pelajaran berlangsung dari pagi sampai siang. Dan yang paling parah, Sabrina menerima hukuman. Sabrina harus berkeliling sekolah tanpa bersepatu, hingga akhirnya jatuhlah mental Sabrina tersebut. Dari hal tersebut, kami identifikasi tentang sikap Pak Lukman. Di sini berdasarkan hasil diskusi yang telah kami laksanakan, posisi Pak Lukman pada kasus tersebut yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, di mana indikatornya adalah Sabrina dengan berat hati dia mencopot sepatunya sebagai sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Yang kedua, Pak Lukman akan bertanya kepada Sabrina, apa alasan atau apa, tolong jelaskan apa yang kamu lakukan supaya tidak terburu-buru berangkat ke sekolah. Yang kedua, bagaimana cara kamu memperbaiki semua ini. Dan yang ketiga, tentang nilai kebajikannya adalah Pak Lukman di sini memberikan nilai kebajikan berupa disiplin diri, komitmen dan rasa tanggung jawab serta kemandirian.
Adapun yang berikutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman dalam kasus tersebut? Menurut hemat saya ini sangat salah, karena seharusnya sebagai seorang guru yang profesional, ya, dia itu harus mampu untuk melaksanakan langkah yang pertama sebelum dia menghukum, yaitu dia harus mempunyai sikap yaitu persuasif, ya, jangan lantas mudah menghukum, tapi harus mengetahui dulu apa alasannya Sabrina melakukan kesalahan. Nah, di sini dijelaskan sesuai dengan cerita yang tadi dipaparkan di awal, sebaiknya Pak Lukman ini bersikap sebagai seorang teman terlebih dahulu dengan cara yang persuasif, atau manajer terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi, karena sanksi ini akibatnya akan sangat fatal terhadap mental serta kepribadian Sabrina tersebut. Itu jawaban atas pertanyaan tentang kasus yang pertama. Selanjutnya adalah langkah-langkah restitusi. Stabilkan identitas. Langkah pertama yang coba kami ambil dalam langkah-langkah restitusi adalah menstabilkan identitas. Artinya adalah mencoba memberikan ketenangan dulu kepada siswa. Jangan sampai siswa terus merasa bersalah. Wah, saya hari ini bersalah, saya pasti akan dihukum. Itu tidak baik. Oleh karena tersebut, Pak Lukman sebaiknya menstabilkan dulu keadaan. Di sini dialognya adalah Sabrina. Hai Sabrina. Kamu tahu tidak mengapa kamu Bapak panggil ke ruangan ini? Sabrina, Bapak sebagai manusia biasa juga pernah melakukan kesalahan. Tapi Bapak mencoba untuk memperbaikinya. Nah, sekarang Bapak tanya, apa kamu tahu tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Nah, coba sebutkan apa kesalahan. Coba sebutkan salah satu di antara keyakinan kelas tersebut. Harus datang tepat waktu. Bagus. Nah, itu Bapak langkah menstabilkan. Berikutnya adalah langkah validasi. Hari ini kamu datang terlambat. Coba jelaskan alasan kamu terlambat datang ke sekolah. Hari ini saya bangun kesiangan Pak, sehingga terlambat datang ke sekolah. Sabrina, untuk kedepannya Bapak minta agar kamu tidak mengulanginya lagi ya. Iya, baik Pak. Mungkin langkah validasi dipersingkat saja, hanya seperti itu. Dan selanjutnya adalah tentang menanyakan keyakinan. Sabrina, dengan sikap kamu yang seperti itu, kira-kira kamu bisa tidak menjadi orang sukses? Tidak Pak, tapi saya akan mencoba untuk memperbaikinya dan tidak akan mengulanginya lagi. Jika kamu ingin menjadi orang sukses, kamu harus disiplin dan bertanggung jawab, sehingga cita-citamu kelak akan tercapai dengan baik. Bapak doakan kamu jadi anak yang sukses. Amin, terima kasih Pak. Ya, Ibu dan Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itulah hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kelas 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Ya, luar biasa ya untuk kelompok kelas 5 ini ya. Kelompok kelas 4 dan kelas 6, apakah mau tampil? Ya, cukup saja ya. Silakan dikumpulkan tugasnya ke depan. Nanti diminta oleh Bapak pengawas ya. Namanya jangan ada yang ketinggalan, kasihan sudah datang jauh-jauh dari kafe ketinggalan namanya. Bapak Ibu sambil itu ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas ya.
Saya tutup acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.